Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran yang ketiga, yaitu adalah materi tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh, ya, dengan subtema keutamaan perilaku jujur. Ya, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu jujur? Ada yang tahu arti daripada jujur? Tanggung jawab. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Ya, ada lagi? Kebenaran. Ada lagi? Ada yang tahu pengertian daripada jujur yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini? Percaya diri. Percaya diri. Ada lagi? Baik. Kita akan masuk kepada materi pertama, yaitu sebelum belajar kita akan membahas dulu apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu nomor 1, peserta didik kita semuanya meyakini bahwa perilaku jujur adalah sebagai cerminan daripada iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna perilaku jujur kepada sesama manusia. Dan keempat adalah menunjukkan perilaku jujur kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan kita dalam pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita belajar tentang arti jujur, kita akan membahas dulu tentang pengertian anak yang soleh. Ya, dan dengan tema cita-citaku menjadi anak yang soleh. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran kita dan keinginan yang sungguh-sungguh. Nah, ini arti daripada cita-cita. Nanti akan masuk dalam cita-citaku menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah soleh sendiri, yang berarti adalah baik. Jadi kalau ada anak soleh, itu sebenarnya adalah punya arti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak yang soleh adalah taat kepada Allah. Ya, jadi dia rajin dalam beribadah, takut melanggar semua aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, dan menjalankan semua perintah Allah. Perintah Allah itu salah satu ciri daripada anak yang soleh. Selanjutnya dia jujur. Nah, nanti yang akan menjadi pembahasan sebagai subtema dari yang kita bahas pada siang hari ini. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anak yang soleh cirinya lagi adalah dia patuh. Patuh kepada kedua orang tua.
Ya, jadi anak yang tidak mau patuh, dia terus melawan kedua orang tua, dia tidak akan bisa dianggap sebagai anak yang soleh. Ya. Yang selanjutnya adalah patuh kepada guru. Nah, ya, kepada guru juga dia harus hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kalian yang ada di lingkungan sekolah. Ya, sama. Kalau orang tua kalian ridho, Allah akan ridho. Kalau di sekolahan akan diubah. Kalau seorang guru ridho dengan kalian, Allah maka akan ridho dengan kalian. Ilmunya akan berkah, ilmunya akan bermanfaat. Nah, ya. Selanjutnya adalah setia kepada kawan. Temennya setia, ada yang nggak punya pensil, kita punya pensil, kita bagi. Ini setia kawan. Kita punya makanan yang bisa kita bagi, sedangkan teman kita nggak punya, kita bagi. Ini termasuk daripada apa yang menjadi ciri anak yang soleh. Serta menghargai sesama. Menghargai sesama bukan hanya mudah diucapkan, tetapi kita laksanakan bersama-sama sebagai wujud anak yang soleh, perilaku anak yang soleh. Apa itu? Ada temennya yang berbeda ekonomi, berbeda latar belakang suku, berbeda agama, dan sebagainya. Kita harus toleransi, menghargai mereka. Itu termasuk ciri pada anak yang soleh, anak yang baik. Nah, oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, subtema yang Bapak sampaikan tadi adalah subtemanya adalah jujur. Pengertian jujur. Ya. Pengertian jujur adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya lurus hati, tidak curang. Ya, tidak curang. Sedangkan kejujuran atau honesty menurut Zubaidi ya adalah kemampuan menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, dapat dipercaya dan bertindak secara hormat. Dan jujur merupakan perilaku yang patuh dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Ya, jadi kesimpulannya adalah jujur adalah berkata, berbuat, bersikap dengan apa adanya. Nah, kesesuaian antara sikap kita, ucapan kita, dan perbuatan kita yang sesuai selaras, maka itu disebut dengan jujur. Ya, oke, selanjutnya. Baik, sebelum kita belajar, kita lanjutkan terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar sebagai pembelajaran kita. Kita simak dulu video berikut ini. Kok nggak masuk? Dek, tolong kamu explain semuanya soal. Ya, anak-anak sekalian, silahkan kalian perhatikan apa yang menjadi pembahasan dalam video berikut ini. Dek, tolong kamu explain semuanya. Soalnya ada coklat, takutnya nanti diambil kucing dikira ikan.
Mas Jamal mau ke WC dulu. Kebelet pipis nih. Oke, Mas. Mas Jamal punya coklat. Kayaknya enak tuh. Nah, ini tadi boleh kali ya? Kalau kayak gini sih, udah kotor nih. Coklatnya kok kurang 3 sih? Kasihan si Said tadi nggak jadi kebagian. Pasti Laili nih yang ambil coklatnya. Dasar. Kok masuk rumah nggak salam, Mas? Mas, kamu kenapa, Yondo? Kok pulang-pulang kesel gitu? Nggak tahu juga nih. Kayaknya Mas Jamal lagi lapar deh. Coba kamu tanyain Masmu, udah makan apa belum? Iya, Mi. Mas, udah Mas. Ditanyain Umi tuh. Udah makan belum? Apa Mas Jamal ketiduran ya? Kok nggak jawab sih? Ya udah deh. Gimana Mas kamu, Dok? Udah makan kah? Tadi udah ditanyain, tapi Mas Jamal nggak jawab nih. Kayaknya lagi tidur deh. Ketiduran yuk. Padahal udah mau maghrib. Ya udah, biar Umi yang bangunin. Kamu jagain Mufid kan, Dok? Oke, Umi. Adek Mufid, sekarang sama Mbak Laili ya nontonnya. Jamal, lagi tidur ya? Enggak Umi. Jamal nggak tidur kok. Ya udah, kalau gitu Umi boleh masuk. Iya Umi, sebentar. Umi boleh ngobrol sama Mas Jamal enggak? Jamal lagi kesel sama Laili Umi. Pasti dia yang ngambil coklat Jamal. Makanya jadi kurang 3. Kan Jamal jadi malu sama Said. Said jadi gak bagian coklatnya. Memangnya kamu udah nanyain langsung sama adik kamu, apa benar dia yang ngambil? Tapi Jamal yakin kok dia pasti yang ngambil. Hush, gak boleh asal nuduh kalau gak ada buktinya Mas, nanti malah jadi fitnah loh. Coba kita tanyakan langsung sama Laili aja ya. Iya Umi. Umi mau nanya deh, Laili ambil coklatnya Mas Jamal kah tadi pagi, Dok? Iya, Umi. Tuh kan bener Umi. Laili yang nyuri coklat Mas Jamal. Enak aja. Siapa yang nyuruh Mas? Orang Laili ngamanin coklatnya Mas Jamal kok. Tadi kena kakak kucing sampai sobek sama kotor. Dicakar kucing gimana, Dok? Di kamar kucing waktu masih digantung di sepeda nih. Terus ada yang sobek. Yang bagian kotornya terus Laili buang. Yang masih bagus Laili simpan masih kulkas. Tuh, masih ada semua belum Laili makan. Nih coklatnya Mas Jamal, masih 3 bungkus kan? Tapi Laili belum makan kok. Walaupun tadi Laili pengen banget sih, tapi kan harus ngomong dulu sama Mas Jamal. Kalau nggak ngomong kan haram namanya. Astagfirullahaladzim. Jadi Jamal udah fitnah Laili tadi. Ya ampun, maafin Mas Jamal ya dek. Laili nggak mau maafin Mas Jamal. Dok, kok gitu sih? Please dek, maafin Mas Jamal ya. Please. Laili mau maafin. Kalau Mas Jamal izinin coklat ini buat Laili.
Iya deh adikku sayang. Alhamdulillah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersikap jujurlah kalian karena sesungguhnya sifat itu bersama kebaikan berada di dalam surga. Tinggalkanlah sifat dusta karena sesungguhnya sifat itu bersama fujur, perbuatan dosa berada di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, itu tadi video yang sudah kita perhatikan, kita simak bersama-sama. Pak Guru mau tanya nilai-nilai apa yang ada dalam video tersebut. Tidak boleh fitnah. Tidak boleh fitnah. Berarti ini sebagai ciri anak yang soleh. Yang kedua, tidak boleh berbohong, jujur. Ciri anak yang soleh. Ya, jadi itu adalah ciri anak yang soleh. Kedua, ketiga lagi, ada yang tahu? Jika tidak ada bukti. Iya, tidak boleh menuduh jika tidak ada buktinya, ya. Jadi semuanya harus dibicarakan dengan baik, dibicarakan dengan kepala dingin, ya, dengan baik sehingga semua masalah yang kita lewati bisa terpecahkan dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjutnya yaitu adalah dalil dalam Al-Quran dan hadis, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang materi kejujuran. Ya, jadi dalam sebuah firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Apa ini artinya? Perintah Allah untuk apa? Berteman dengan orang-orang yang jujur. Ya, selain kita jujur, temennya juga harus jujur biar nggak dibohongin. Ini perintah untuk mencari teman yang jujur, ya. Selanjutnya adalah kewajiban berbicara dan memenuhi janji. Wa id qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi ufu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya. Nah, ya. Jadi jangan ada kebohongan-kebohongan yang kita sampaikan walaupun itu kecil sekali, remeh, tetapi itu adalah tetap sebagai kebohongan. Sekalipun dia kerabatmu, walaupun dia kerabat kalian, ya, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Nah, ya, ini yang harus diperhatikan. Walaupun kepada siapapun, temannya bercanda dan sebagainya, maka kewajiban kita akan tetap berbicara dan menyampaikan semuanya dengan kejujuran. Ya. Yang selanjutnya adalah kejujuran memberikan ketenangan dan dusta membawa kegelisahan. Da'ma yuribuka ila ma yuribuka fa innas sidqa
tumakninatun. Wa innal kadhiba ribatun. Artinya adalah tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu ditinggalkan, kalau tidak ragu dikerjakan. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Nah, ini dalil yang selanjutnya, yaitu anjuran untuk selalu berkata dan bersikap selalu jujur, ya. Ada 3 tingkatan kejujuran, ya. Ini Pak Guru ada 3 bahasan pada siang hari ini, yaitu tentang tingkatan kejujuran, yaitu 1, kejujuran dalam ucapan, yaitu kesesuaian ucapan dengan realita atau kenyataannya. Ya, jadi kalau kita berbicara sesuai dengan kenyataan, nah itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, kejujuran dalam perbuatan, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi kita berbuat sama dengan apa yang kita ucapkan. Ketiga, kejujuran dalam niat. Diawali niat yang sudah jujur, ikhlas, niat karena Allah, diiringi dengan ucapan dan perbuatan, hanya semuanya karena Allah. Itu kejujuran yang selanjutnya. Nah, ciri-ciri anak yang jujur. Ciri-ciri anak yang jujur. 1, tidak bersikap berpura-pura. Yang kedua, berkata apa adanya. 3, tidak berbohong, ya. Jadi itu adalah sikap daripada anak yang tidak jujur, anak yang jujur, ya. 4, tidak menipu diri sendiri maupun orang lain, mau mengakui kelebihan dan kekurangan. 6, dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain. 7, dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga. Nah, nomor 8, tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. 9, tidak mengambil hak orang lain. 10, tidak merugikan orang lain. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, ke pokok pembahasan, yaitu ada jujur terbagi ada 3 macam, ya. Ada tiga macam. Nomor 1 adalah jujur kepada Allah. Salat mau dilihat orang atau tidak, disuruh orang atau tidak, ada orang tua atau tidak, ada guru atau tidak, jujur kita kepada Allah, tetap kita laksanakan walaupun orang lain tidak melihat. Ini jujur kepada Allah, ya. Nah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah seperti sholat, puasa, tidak mengaji, tidak mencuri. Kita harus jujur dimanapun dan kapanpun, walau tidak ada yang mengawasi. Karena Allah pasti mengetahui semua perbuatan kita. Ya. Selanjutnya adalah jujur kepada diri sendiri. Ayo, yang bisa memberikan contoh kepada Pak Guru apa yang menjadi contoh jujur pada diri sendiri. Angkat tangan. Ya.
Tidak mencontek dalam mengerjakan tugas. Ada lagi? Tidak membohongi diri sendiri. Ada lagi? Ayo. Jujur terhadap diri sendiri, ya itu. Nah, ini contoh jujur terhadap diri sendiri. Contohnya, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini jujur diri sendiri. Ada polisi, nggak ada polisi, tetap lampu merah kita berhenti. Contohnya, nah ya. Nomor 2, tidak bermaksiat walaupun tidak ada orang yang melihat, ya. Kalau ada mangga, wah ini merah, sudah waktunya matang, nggak ada orang, diambil. Nah, ini tidak jujur terhadap diri sendiri, padahal Allah Maha melihat. Ya, nomor 3, merasa tidak puas jika hasil kerjaannya tidak layak. Ya, jadi kalau kerjaannya asal-asalan, berarti dia tidak jujur terhadap diri sendiri. Nah, ya. Selanjutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, ya. Jadi kita harus ikhlas dan bersungguh-sungguh apapun yang kita kerjakan kalau pekerjaan itu baik dan positif. Seperti belajar, harus ikhlas, jangan nunggu disuruh dulu, jangan disuruh dipaksa dulu baru mau belajar, tetapi belajar harus ikhlas dan dengan sungguh-sungguh. Nomor 5, ya tadi yang disampaikan oleh teman kalian, tidak mencontek saat ulangan. Nah, ya. Nomor 6, menolak pemberian bila merasa tidak layak menerima. Contohnya apa? Hindari, jauhkan diri dari sikap meminta-minta dari orang lain. Kalau tidak, kita punya hak atau jiwa ngemis. Ya, minta-minta yang tidak ada alasannya. Itu namanya menolak pemberian bila merasa tidak layak menerima. Ya, tapi kita harus imbangi dengan karya kita, usaha kita, baru kita akan mendapatkan imbalan dari kerjaan kita. Nah, ini ya. Yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Ayo, apa yang tidak boleh berbohong pada orang lain? Ayo. Ada yang minjem bolpen sama temennya, dibalikin. Nah, itu jujur kepada orang lain. Ada lagi minjem duit sama temennya, dibalikin. Itu adalah contoh daripada jujur kepada orang lain. Nah, ya. Nih, jujur pada orang lain adalah dalam hal ini termasuk kepada guru dan kedua orang tua. Pak Guru di awal sudah sampaikan, orang tua kalian adalah orang yang sangat berjasa sekali kepada kalian. Ya, mulai dari ibu kalian mengandung sampai melahirkan, belum memberikan materi makan setiap hari. Nah, sehingga kalau orang tua kalian tidak ridho, Allah juga tidak akan ridho. Jangan dibohongin, ya. Nah, yang selanjutnya adalah
kepada guru. Sama orang tua kalian di sekolah adalah guru kalian. Guru kalian ridho, Allah pasti akan ridho. Kenapa ilmu kita tidak bermanfaat? Kenapa ilmu kita nggak punya berkah? Ya, kita diajarin ilmu tidak mau masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena guru kalian kecewakan. Karena guru kalian tidak ridho. Nah, ini ya yang harus kalian pahami. Orang tua di rumah jangan dikecewakan, jangan disakitin. Guru kalian sama, jangan dikecewakan dan juga jangan disakitin. Selanjutnya adalah contoh jujur kepada orang lain. Satu, berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apa? Satu? Nomor satu apa? Iya, berkata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dua, tidak pernah berbohong pada siapapun. Tiga, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan tidak banyak alasan. Nih yang biasa Pak Guru lihat di kalian nih. Ya, jadi ayo kerjakan dari nomor sekian sampai nomor sekian. Apa yang kalian lakukan? Apa banyak sekali? Apa capek? Ini adalah termasuk tidak mau jujur dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan tidak banyak alasan. Sama juga kalau di rumah ya, disuruh sama orang tua. Nah, ini banyak alasan. Itu adalah salah satu contoh bahwasannya kita tidak mau bersikap dan berperilaku jujur kepada orang lain. Nomor 4, mengembalikan barang yang dipinjam. Nah, tadi Pak Guru sampaikan apa tadi? Contohnya tadi apa? Minjem bolpen, minjem pensil, ya, minjem duit buat jajan atau apa ya, itu harus dikembalikan. Itu adalah wujud dari perilaku jujur kepada orang lain. Selanjutnya nomor 5, tidak mengambil barang kepunyaan orang lain. Nah ini, walaupun barang itu sekecil apapun, tidak punya manfaat apapun, ya, tetapi kalau itu bukan punya kita, maka jangan kita ambil. Nah ya. Nomor 6, mengembalikan uang kembalian ketika disuruh berbelanja. Sama orang tua disuruh beli cabai. Orang tua dibeli. Sono beli cabai. Pulang masih ada sisanya, kembaliannya 100 rupiah. Walaupun dia cuma 100 rupiah, kewajiban kita harus mengembalikan dulu, jangan langsung diambil buat kita. Nah ini salah satu sikap, contoh sikap jujur ya. Selanjutnya manfaat dari kejujuran, diantaranya adalah perasaan dan hati selalu tenang. 2, mendapatkan pahala dari Allah. 3, akan dihormati oleh sesama manusia, mendapatkan keberkahan. 5, selamat dari bahaya. 6, banyak teman.
tujuh memiliki nama yang baik ya, seperti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil tidak pernah sekalipun berbohong. Nah, ini Nabi Muhammad. Kunci kesuksesan Nabi itu tidak pernah berbohong. Apapun yang disampaikan pasti benar. Kenapa? Karena beliau dikasih gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Hah? Al-Amin artinya apa? Dapat dipercaya, ya. Jadi apapun yang disampaikan udah pasti adalah kebenaran yang ada. Ya. Jadi itu yang sangat penting yang Bapak sampaikan pada pelajaran pada siang hari ini dengan materi cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan submateri apa tadi? Keutamaan berlaku jujur atau perilaku jujur. Ya, sekarang baik, sekarang kalian kerjakan pada tugas berikut ini dan langsung boleh dikumpulkan dengan cara berdiskusi. Ya, tugasnya ditaruh di sini setiap kelompok satu. Nah, nanti kalian kumpulkan ya. Ya, tugasnya ada di situ, kalian amati, kemudian kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, setelah itu kalian kumpulkan, ya. Udah? Boleh sekarang kalian kumpulkan. Udah, kumpulkan. Setiap ketua kelompok maju ke depan. Nah, ya. Ya. Udah itu, ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, begitu sampai di sini semua pertemuan yang Bapak sampaikan. Ya, tugas kalian adalah belajar di rumah, ya. Jadi pelajari kembali, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Boleh sekarang kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan untuk yang mimpin berdoa pulang, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, duduk yang rapi semuanya, siapin berdoa. Anak. Daya siapin. Amin. Pegang dulu. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabari. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dari sini. Keluar dulu. Yuk. Minal izin, Bapak izin, mohon maaf lahir batin. Yuk. Betul. Ya. Waalaikumsalam.